Halo teman pemilih, salam melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Padang Pariaman, Piaro Padang Pariaman Bacarito. Podcast ini merupakan podcast perdana dari KPU Kabupaten Padang Pariaman berkat dukungan semua pihak sehingga kita dapat tayang di tengah teman-teman pemilih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membahas tema yang spesial yang juga menjadi bahan isu menarik di tengah masyarakat. Apa itu? Tentang pekerjaan KPU pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Di samping saya sudah hadir tamu kita spesial. Baik, kita sapa beliau. Selamat datang Pak Ketua. Ya, selamat. Ya, beliau merupakan Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman periode 2023-2028. Baik Ketua, Pak Ketua, sebelum kita masuk ke tema kita, mungkin kita ke flashback dulu terkait siapa sih, mungkin juga teman-teman pemilih juga tidak mengetahui siapa penyelenggara yang ada di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Mungkin bisa Ketua sampaikan dulu ke teman-teman pemilih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perlu kami sampaikan pada hari ini, sesuai tema kita pada hari ini adalah isu yang sangat menarik ya, yang diperbincangkan oleh teman-teman pemilih di kalangan masyarakat Padang Pariaman terkhususnya. Bahwasanya timbul pertanyaan dari beberapa kalangan, sebenarnya apa sih pekerjaan KPU itu pasca tahapan pemilu, baik itu tahapan pilkada. Sebelum kami menjelaskan itu, terlebih dulu kami sampaikan terlebih dulu apa yang disampaikan oleh host tadi, bahwasanya siapa-siapa saja jajaran KPU Padang Pariaman semenjak dari kabupaten sampai ke tingkat yang paling bawah. Bahwasanya jajaran KPU adalah yaitu KPU Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri. Setingkat di bawahnya ada yang namanya Panitia Pemilihan Kecamatan, biasa disebut PPK, yaitu yang melingkup pekerjaannya di lingkungan kecamatannya masing-masing. Terus tingkatnya lagi, di bawahnya lagi Panitia Pemungutan Suara, yaitu biasa dipanggil atau disebut oleh teman-teman pemilih yaitu PPS. Terusnya lagi, tingkat bawahnya lagi di tingkat TPS yang bernama KPPS. Itulah jajaran KPU semenjak dari kabupaten sampai ke PPS itu sendiri. Masing-masing tingkatan itu ada tupoksi dan tugasnya masing-masing. Mungkin itu ya terkait dengan jajaran KPU Padang Pariaman. Baik Pak Ketua, Ya. ini mungkin lebih mengenal gitu ya Pak Ketua ya terkait yang di tingkat kabupaten Pak Ketua, yang pengampu dari anggota KPU mungkin bisa Ketua sampaikan dulu ke tengah-tengah teman pemilih. Baik, perlu juga kami sampaikan ya, di tingkat kabupaten kami ada 5 orang komisioner. Yang pertama saya sendiri Zainal Abidin Esa Tuanku Sindaro, biasa orang manggil saya Tuanku ya. Ada yang memanggil Zainal. Saya diamanahkan oleh teman-teman semua sebagai Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik dan juga merangkap sebagai Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman. Terus yang kedua ada Divisi Teknis, yaitu diampu oleh Bapak Roza Mendes, dan ada juga Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, itu diampu oleh Ibu Winda Arianti, dan ada juga yang namanya Divisi Hukum dan Pengawasan, itu diampu oleh Bapak Sultan Syarif Hidayat, dan ada juga Divisi Data dan Informasi diampu oleh Bapak Doni Eka Putra. Yaitu 5 orang komisioner di tingkat KPU Padang Pariaman periode 2023 sampai dengan 2028 nanti. Ya, Ketua, itu yang terkait dengan komisioner yang ada di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Pasti ada dukungan dari kesekretariatan ya Ketua ya. Ya. Itu
Siapa ya ketua? Mungkin teman-teman pemilih juga belum kenal gitu, mungkin Ya, bisa disampaikan juga. Baik, sekretariat kita lumayan banyak ya di kantor. Ada yang namanya PNS dan juga ada yang namanya P3K. Dikepalai oleh yang namanya Sekretaris KPU Padang Pariaman yang bernama Ibu Tres Natalia Situmorang. Inilah yang mengepalai seluruh PNS baik itu P3K yang ada di lingkungan KPU Padang Pariaman, itu semua di bawah beliau. Terima kasih atas informasi yang disampaikan ke tengah-tengah teman pemilih. Baik, kita masuk ke tema kita aja ya ketua ya. Boleh. Jadi ini ketua kan bahasa awaknya bahasa Minang. Ya. Tarajo KPU kulai pemilu pilkada lah selesai. Ya. Duduk-duduk saya di kantor gini lah atau manganyo. Jadi ada isu lah seperti itu di tengah masyarakat kan. Apa pekerjaan KPU pasca pilkada pemilu yang telah dilaksanakan tahun 2024 kemarin. Jadi mungkin untuk meluruskan informasi yang ada di tengah masyarakat, di tengah teman-teman pemilih, mungkin ketua bisa menyampaikan. Baik, terima kasih ya Osya. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Ini perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman pemilih yang dari Padang Pariaman bahwasanya pekerjaan KPU itu apa pasca tahapan pemilu atau pasca tahapan pemilihan kepala daerah yaitu pilkada. Perlu kami sampaikan bahwasanya dalam amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwasanya KPU itu mempunyai tugas, salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Inilah salah satu tugas yang wajib dilaksanakan oleh KPU semua tingkatan, baik itu KPU kabupaten maupun KPU di tingkat provinsi, wajib melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut. Terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tentu KPU ya melaksanakan ini harus berkoordinasi dengan pihak terkait. Pihak terkait dalam artian di sini KPU koordinasi dengan Dinas Dukcapil yang pertama, koordinasi dengan Bawaslu dan koordinasi dengan TNI Polri terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Berbeda dengan pemutakhiran data pemilih setelah masuknya tahapan pemilu. Kalau pemutakhiran data pemilih itu KPU melibatkan ada yang namanya petugas coklik ke lapangan. Nah, kalau ini beda. Kita tidak melibatkan pencoklik ke lapangan karena jajaran kita sekarang ini hanya KPU di tingkat kabupaten. Jajaran bawah sekarang ini belum ada karena di non tahapan pemilu. Karena itu kalau ada data, KPU butuh data, itu koordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait dengan data yang dibutuhkan. Juga koordinasi dengan Bawaslu, apakah ada masukan dan saran yang akan disampaikan oleh Bawaslu terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini. Begitu juga KPU koordinasi dengan TNI Polri, apa gunanya? Ini perlu juga, kan orang-orang tahu apa gunanya. Ini gunanya adalah kalau seandainya ada dari personil Polri yang pensiun, tentu KPU wajib mendatanya, memasukkan pemilih tersebut atau orang tersebut ke dalam data pemilih sebab sudah pensiun. Kalau sudah pensiun secara tidak langsung sudah mempunyai hak pilih. Begitu juga sebaliknya kalau ada masyarakat yang menjadi anggota Polri, yang lulus menjadi anggota Polri, tentu tidak mempunyai hak pilih lagi, harus dikeluarkan dari data pemilih. Itulah gunanya kami koordinasi dengan Polri, yaitu tingkat kabupaten, yaitu namanya Polres. Begitu juga kami koordinasi dengan Dandim 0308 Pariaman terkait dengan kalau ada masyarakat yang berubah status menjadi anggota TNI, begitu juga sebaliknya ada yang berstatus anggota TNI yang beralih status menjadi sipil, tentu harus kita masukkan menjadi pemilih. Itulah salah satu
tujuan kami koordinasi dengan TNI Polri tersebut. Itu mungkin gambarannya Pak Host. Ya, terima kasih Pak Ketua. Menarik nih Ketua yang terakhir Ya. Ketua sampaikan terkait PDPB ya Ketua ya, singkatan dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Misal Ketua, kalau misalnya ada laporan langsung dari masyarakat terkait dari data pemilih, Ya. itu bagaimana KPU menyikapinya Ketua? Kalau ada laporan dari masyarakat kami tetap bisa menerima, tapi dengan data yang konkret ya. Data yang konkret, contoh laporan dari masyarakat bahwasanya seseorang tersebut tidak berhak lagi memilih karena hak pilihnya dicabut, itu contohnya. Hak pilihnya dicabut. Kalau udah ada putusan pengadilan, memang ada putusan pengadilannya hak pilihnya dicabut, ada putusannya, ada dokumen diberikan kepada kami, tentu KPU wajib menindaklanjutinya atau mengeluarkannya dari data pemilih. Itu salah satu contohnya. Begitu juga ada laporan dari masyarakat bahwasanya dia belum masuk sebagai data pemilih, dia berumur sudah 17 tahun, dia menunjukkan KTP, ini bisa kita tindaklanjuti, kita masukkan dalam data pemilih tersebut. Begitu. Oke, Ya. terima kasih Pak Ketua. Sebelum kita lanjut ke cerita-cerita kita selanjutnya dengan Pak Ketua, silakan Pak Ketua diminum dulu Pak Ketua. Oke, terima kasih. Baik Pak Ketua, terima kasih atas informasi yang telah disampaikan ke teman-teman pemilih. Selain dari PDPB tadi, pemutahiran data pemilih berkelanjutan, mungkin bisa Ketua sampaikan juga tentang tugas atau kegiatan yang akan dilaksanakan KPU pasca pemilu dan pilkada, khususnya di KPU Kabupaten Padang Pariaman. Ya baik, terima kasih ya. Ya, selain pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut, masih banyak lagi tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh KPU Padang Pariaman. Salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Padang Pariaman, yaitu dengan cara, ada beberapa cara ya, metode yang dilaksanakan oleh KPU Padang Pariaman. Salah satunya adalah yang kita laksanakan sekarang ini, yaitu podcast yang dilaksanakan oleh KPU Padang Pariaman sekarang ini adalah salah satu metode yang dilaksanakan oleh KPU Padang Pariaman dalam menyampaikan informasi, dalam mensosialisasikan terkait dengan kegiatan dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Padang Pariaman kepada seluruh teman-teman pemilih yang ada di Kabupaten Padang Pariaman terkhususnya. Tujuannya adalah agar meningkatkan partisipasi pemilih untuk pemilu dan pilkada berikutnya, supaya partisipasi pemilih di Padang Pariaman meningkat daripada partisipasi pemilih sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman pemilih terkhusus yang ada di Padang Pariaman bahwasanya pemilu dan pilkada itu sangat penting. Kita semua berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada tersebut. Sebab suatu suara kita sangat menentukan masa depan Padang Pariaman untuk kedepannya, masa depan bangsa kita untuk kedepannya. Sebab satu suara itu menentukan siapa yang akan duduk menjadi pemimpin nantinya, siapa yang akan menjadi leader di daerah kita masing-masing nantinya. Mungkin itu ya salah satu kerjaan KPU tadi. Yang pertama, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemilih itu sendiri. Terima kasih Pak Ketua atas informasi yang telah disampaikan kepada teman-teman pemilih. Sebelum kita lanjut ke cerita-cerita kita dengan Pak Ketua, saya minta kepada teman-teman pemilih untuk meningkatkan kualitas podcast kita, untuk subscribe, like, comment, and share dari podcast KPU Kabupaten Padang Pariaman. Kita lanjut ya Ketua? Ya, siap. Baik Ketua, ini terkait dari dua pekerjaan pasca tahapan pilkada yang terakhir kemarin sudah Ketua sampaikan. Mungkin
bisa disampaikan lagi Ketua yang selain yang tadi Baik, dua tadi yang disampaikan? Ya, selain yang dua itu masih banyak lagi ya. Ada pekerjaan KPU terkait dengan PAW ya, PAW anggota DPRD Kabupaten. Oh, maaf Ketua, PAW mungkin bisa disampaikan dulu apa itu Oh iya, PAW? perlu juga kami sampaikan ya, PAW itu adalah pergantian antar waktu. Ah ya. Kalau seandainya ada anggota DPR Padang Pariaman yang meninggal dunia, tentu prosesnya mulai dari KPU, siapa nama urutan berikutnya, itu kami akan menyampaikan itu. Dan juga KPU juga melaksanakan terkait dengan evaluasi seluruh tahapan pemilu dan tahapan pilkada yang telah kita laksanakan. Ya, pada akhir tahapan kemarin kita telah melaksanakan evaluasi terkait dengan tahapan itu, mengundang seluruh partai politik dengan bentuk FGD yang kita laksanakan, mengundang semua unsur di situ, Forkopimda, partai politik. Ya, ada beberapa masukan dan saran yang disampaikan oleh semua audien yang hadir waktu itu. Ini akan kita pelajari. Bagaimana caranya, di mana kelemahannya, ini kita pelajari demi pemilu dan pilkada berikutnya. Kelemahan-kelemahan yang terdahulu tersebut tidak terjadi di pemilu dan pilkada berikutnya. Itulah gunanya kita laksanakan evaluasi terus menerus di seluruh tahapan tersebut. Kita evaluasi seluruh tahapan tersebut, di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Itulah yang kita perbaiki untuk kedepannya, supaya pemilu, pilkada kedepannya bisa lebih baik daripada pemilu dan pilkada sebelumnya. Terima kasih Pak Ketua. Ya, satu lagi. Silakan Ya, Pak Ketua. satu lagi. Ada juga pekerjaan KPU, yaitu kami melaksanakan perarsipan seluruh dokumen-dokumen selama masa tahapan tersebut. Itu kita arsipkan semua, terdokumentasi dengan baik di kantor kita. Nanti kalau ada yang membutuhkan, diminta oleh provinsi, diminta oleh RI, kita tinggal ambil lagi. Dokumen semuanya sudah terarsip. Jadi gampang kita untuk mengambil, untuk mencari dokumen-dokumen tersebut. Baik Pak Ketua, itu terkait kearsipan menarik juga nih, perlu disampaikan juga ke masyarakat terkait kearsipan di masa tahapan yang kita lalui kemarin. Apakah masyarakat bisa memintanya Ketua untuk dokumen-dokumen yang masyarakat butuhkan? Apakah bisa diminta ke KPU? Ya, terkait dengan apakah dokumen itu bisa diminta oleh masyarakat, kita lihat dulu. Dokumen itu diatur dalam PKPU, ada informasi yang boleh diberikan, ada yang namanya informasi yang dikecualikan. Kalau dalam aturan informasi atau dokumen ini dikecualikan, ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Ini adalah konsumsi KPU itu sendiri. Kalau diatur itu informasi dikecualikan, itu tidak bisa diminta oleh masyarakat. Tapi itu tidak diatur bahwasanya dokumen ini informasi dikecualikan, ini bisa diminta oleh masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan untuk penelitian, contohnya ada mahasiswa meminta dokumen terkait dengan penelitian, sepanjang itu tidak dikecualikan, diperbolehkan, tapi ada alurnya yang harus dilakukan, yaitu melalui PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman. Begitu aturannya. Tidak bisa dia minta langsung diberikan, tidak. Tapi ada prosesnya supaya seluruh dokumen yang kita berikan kepada masyarakat tersebut tercatat di pembukuan KPU Padang Pariaman. Itulah salah satu bentuk pengarsipan yang kami lakukan di KPU Padang Pariaman. Ya, bagi teman-teman pemilih, masyarakat Padang Pariaman khususnya, bagi yang membutuhkan informasi, silakan datang ke KPU untuk memperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tapi itu melalui proses yang telah disampaikan Pak Ketua tadi. Baik Pak Ketua, mungkin ini closing statement ya dari Pak Ketua terkait podcast kita ini kan merupakan podcast perdana nih. Terus informasi-informasi
yang mungkin bisa Ketua sampaikan lagi kepada teman-teman pemilih. Silakan Pak Ketua. Ini adalah podcast perdana kita di KPU Padang Pariaman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya ke seluruh jajaran sekretariat KPU Padang Pariaman, terkhusus kepada Sekretaris KPU Padang Pariaman yaitu Ibu Tres Natalia Situmorang telah memfasilitasi kami dalam acara podcast pada hari ini. Harapan kita atau harapan kami KPU Padang Pariaman dengan adanya podcast ini, seluruh teman-teman pemilih yang ada di Padang Pariaman itu bisa mendapatkan informasi dari atau melalui podcast KPU Padang Pariaman terkhususnya. Podcast ini bukan hanya sekali ini aja. Podcast ini akan berkelanjutan untuk kedepannya. Bukan hanya saya pematerinya, nanti juga ada dari divisi-divisi lain, tidak menutup kemungkinan yang duduk di sini nanti yang akan mengaparkan, memberikan informasi mantan-mantan jajaran kita juga bisa. Iya, juga bisa. Ada mantan-mantan PPK atau mantan-mantan PPS, bahkan mantan-mantan KPPS juga diperbolehkan. Kami terbuka, siapapun yang ingin duduk di kursi ini menyampaikan informasi kepada publik terkait dengan kepemiluan ya. Ini kita garis bawahi, terkait dengan kepemiluan ini kita persilahkan terbuka untuk siapapun yang akan memberikan informasi kepada masyarakat, yaitu kepada teman-teman pemilih yang ada di Padang Pariaman. Supaya apa? Supaya teman-teman pemilih kita yang ada di Padang Pariaman atau masyarakat Padang Pariaman bisa atau memahami terkait dengan pentingnya pemilu tersebut, pentingnya partisipasi kita dalam pemilu dan pilkada tersebut. Inilah salah satu bentuk podcast kita ini. Untuk demi keberlangsungan podcast kita ini supaya lancar, supaya ranknya tertinggi, kita butuh juga masukan dari teman-teman semua, dukungan dari teman-teman pemilih semua ya, dengan bentuk jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Jangan lupa di-share juga kepada teman-temannya supaya teman-temannya yang lain juga bisa menikmati dan melihat podcast KPU Kabupaten Padang Pariaman ini. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bisa di lain waktu kita akan berjumpa lagi di tema-tema yang lain juga. Ya, terima kasih Pak Ketua atas dukungannya. Saya ulangin kembali kepada teman-teman pemilih untuk mensubscribe, like, comment, and share, dan juga memfollow dari akun atau media sosial dari KPU Padang Pariaman. Baik Pak Ketua, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Ketua, maka berakhir juga podcast kita pada edisi perdana ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.